Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala hadzal nabil karim nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Rekan dan sahabat muda yang saya hormati, berbahagia sekali kita bisa ketemu pada kesempatan sore hari ini, di mana kita akan membahas berbagai macam persoalan tentang bagaimana tentang visi hidup. Pada dasarnya ada dua tipikal manusia. Yang pertama adalah orang yang hidup sekedar hanyalah menjalani hidup. Yang kedua adalah orang yang hidup dengan mengemban misi. Dua tipikal ini akan menghasilkan satu produk manusia yang berbeda di akhirnya. Sahabat muda, sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, maka tentu hidup itu bertujuan. Ayat yang saya sampaikan di atas menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Demikian yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah yang kita semua sudah mampu menghafalnya. Sahabat muda, sebagai pemuda tentu kita memiliki banyak impian, tetapi terkadang impian tanpa visi yang jelas itu justru akan membelenggu dalam kehidupannya. Banyak sekali rekan muda, sahabat muda yang dalam hidupnya itu kemudian melenceng dari apa yang digariskan. Itulah yang saya katakan sebagai tipikal yang kedua, orang yang hidup sekedar untuk hidup, menghabiskan umur. Alvin Toffler memberikan satu tantangan buat generasi muda kita, bahwasanya hidup di era milenial itu setidaknya ada tiga tantangan. Kalau boleh saya katakan, Anda boleh berapa saja, silahkan kalian berdakwah dan sebagainya, tetapi bangunan dakwah itu akan aku hancurkan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah food atau makanan. Kita tahu di era milenial ini yang namanya makanan beraneka ragam, dikemas dengan berbagai macam kemasan yang begitu membuat kita tertarik untuk menyantapnya, padahal sebenarnya kita tidak butuh. Dan hari ke hari banyak sekali berdiri kafe-kafe, berdiri makanan-makanan cepat saji, berbagai merek dan aneka ragam, yang kemudian justru hanya sekedar untuk makan saja kita mengalami kebingungan dalam memilih. Yang kedua adalah fashion atau mode pakaian. Kita tentu tahu bagaimana banyak sekali sahabat-sahabat muda yang hidupnya itu habis untuk mengikuti mode, silih berganti dari satu waktu ke waktu yang lainnya, hanya sekedar untuk menuruti keinginan berganti mode, berganti cara pakaian, berganti mode pakaian. Padahal pakaian itu masih layak, tetapi kemudian ditinggalkan karena sudah tidak up to date lagi katanya untuk masalah pakaian itu. Nah, yang ketiga adalah fun atau hiburan. Ini sangat menggoda. Banyak sekali dalam kehidupannya sahabat muda kita tidak menemukan ritme kehidupan yang sesungguhnya sebagai manusia. Hanya karena mengikuti hiburan inilah,
menghibur diri di mana-mana, menyajikan tempat-tempat hiburan, destinasi wisata yang begitu menggoda kita sehingga lupa akan tujuan kehidupannya. Nah, tipikal yang pertama akan saya jelaskan bahwa ada orang yang hidup itu mengemban misi. Nah, sekarang temukan misi kalian. Orang yang hidup dengan mengemban misi akan tahu apa fungsi dan gunanya hidup. Ia tidak akan fokus pada kebutuhan hidup saja. Banyak orang yang hidupnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hari ke hari, habis waktunya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan dia lupa akan arti gunanya hidup. Sehingga hidup itu demikian susahnya. Dari waktu ke waktu, kebutuhan itu akan meningkat dan bertambah, memenuhi keinginan dari ketiga yang saya sampaikan tadi. Food, fashion, dan fun atau hiburan. Lalu dia lupa akan arti atau fungsi gunanya hidup. Itulah mengapa kemudian manusia itu perlu bimbingan wahyu. Allah menjelaskan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, misi mengemban sebagai makhluk yang mengabdi kepada Tuhan ini harus ditemukan pada generasi muda sedini mungkin. Setidaknya pada usia 18 tahun dia harus sudah mengerti bahwasanya kehidupan dan tujuan hidup tertinggi itu adalah i'la li kalimatillah, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dengan kalimat la ilaha illallah itulah maka kemuliaan seorang muda itu akan mampu dia ciptakan dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana kisahnya Muhammad Ali yang terlahir dengan nama Cassius Clay. Ya, dia terlahir dari keluarga yang begitu harmonis. Sejak kecil dia emang batung, ya. Dia sering bertinju, bergulat, kemudian bermain pukul-pukulan dengan adiknya yang namanya Rudolf Clay. Nah, sampai kadang-kadang ibunya marah. Mengapa ini selalu kelihatan bermusuhan? Nah, kemudian dipisahkan. Kalau sudah demikian, maka ayahnya Clay senior akan memukul kedua anaknya itu. Padahal mereka itu sangat kompak sebenarnya. Mereka tidak pernah bermusuhan secara hakiki. Ya. Kemudian dari suka berkelainya, bertinjunya dengan sang adik, itulah kemudian bakat Ali terlihat. Nah, puncaknya ketika dia berusia remaja, 12 tahun dia telah memiliki sepeda. Nah, ternyata ketika di pasar malam, sepedanya itu hilang. Dia lapor polisi. Tetapi ternyata apa gerangan yang terjadi? Polisi itu mengatakan, lebih baik Anda menjadi petinju saja, karena mungkin dia melihat Ali ini begitu bagus tubuhnya. Dan ternyata benar. Ia bertinju sampai 108 kali di dunia amatir dan dia selalu menang. Nah, ketika usia 18 tahun, dia kemudian tinju secara profesional. Dan setelah itulah kemudian dia sangat terkenal. Bedanya, kemudian dia di puncak kejayaannya justru dia menemukan arti bahwasanya hidup itu harus mengenal Tuhan. Kemudian dia berpindah, jadilah dia mengubah namanya dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali. Dia tahu persis bagaimana hidup itu harus mengemban sesuatu, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu kemudian dia sangat mengabdi kepada keadilan dan kemanusiaan. Kemudian dunia mengerti bahwasanya dia kemudian menjadi
satu pesona tersendiri di Amerika Serikat. Bahkan kemudian di akhirnya Bill Clinton mengatakan, terlepas dari apapun warna kulit Anda dan ras Anda, kami begitu menghormati Anda. Itu kata Clinton, Presiden Amerika, pada Ali. Apapun agamamu, saya tetap menghormati Anda karena Anda begitu membuat perubahan di Amerika ini. Kita masih menganggap Anda sebagai saudara. Ini kata Bill Clinton, Presiden. Mengapa? Karena Ali begitu tahu apa itu misi hidup yang dengan jelas dia perjuangkan. Rekan muda sekalian, jadi hidup tidak sekedar senang-senang. Kalau Muhammad Ali tadi mengatakan hidup itu harus mengemban sebuah kejayaan dengan Islam, tidak sekedar suka-suka, itulah yang dilakukan Ali. Sehingga hidup yang bermisi itulah yang akan memberikan makna, memberikan satu keyakinan bahwa kesuksesan itu bukan sekedar kehidupan duniawi semata. Maka itulah mengapa Ali di menjelang akhir hidupnya, dia melelang seluruh baju-bajunya dan semua atribut yang melekat pada dirinya disumbangkan untuk kegiatan masyarakat dan yayasan amal. Dan satu jubah pertarungannya ketika dia bertemu dengan Foreman itu terjual begitu mahalnya, 156,5 ya, 156.500 US dollar, yang kalau kita kurs itu sangat mahal sekali. Itu baru satu jubahnya ketika dia bertemu dengan Foreman. Padahal dia melelang ketika itu 3.000 barang-barangnya. Nah, ketika diwawancarai, sang pelelang itu mengatakan, saya membeli jubahnya Ali dengan harga mahal bukan karena saya hanya menghargai Ali sebagai seorang petinju, tetapi saya sangat menghargai akan keteguhan dan keberaniannya. Ia telah menginspirasi saya. Apapun warna kulit, agama maupun rasnya, saya begitu menghormatinya. Inilah Ali yang telah mengemban hidup dengan penuh keyakinan diri karena dia punya misi bahwa hidup itu karena mengemban amanat Allah, yaitu hidup harus bermakna, berfungsi, mengubah keadaan. Dan Ali telah membuktikan bahwa namanya itu mampu membuat dia menjadi orang yang begitu dikagumi, dikenang karena dia telah membuat perbedaan, yaitu dengan menyatakan tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan antara kelas bawah dan kelas atas. Karena agama ini sesungguhnya membimbing manusia pada persamaan. Yang berbeda adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sampaikan. Silahkan anak-anak para sahabat semuanya untuk menemukan misi kalian agar hidup ini bermakna dan berfungsi. Sekali lagi, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.